Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 mengatakan bahwa Yesus adalah roti hidup. Kita semua tentu sadar kalau makanan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Tidak ada orang yang dapat bertahan hidup tanpa makanan. Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di mana kita ingat juga dalam Yohanes 1 mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Firman yang awalnya bersama Allah dan Dia adalah Allah. Jadi pada dasarnya manusia membutuhkan makanan, baik makanan jasmani maupun makanan rohani, yaitu firman Allah sendiri. Sebenarnya Yesus sebagai roti hidup sudah terlihat jelas sejak kelahirannya melalui tanda-tanda yang telah ditunjukkan. Ingat, Yesus lahir di kandang domba. Dan Yohanes 2 ayat 6 mengatakan Yesus dibaringkan di palungan. Kemudian Yohanes 2 ayat 12 kembali mengatakan, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Kita semua tahu bukan kalau palungan itu adalah tempat makanan. Jadi sepertinya sejak lahir Yesus sudah memberikan tanda kalau Dia adalah makanan. Makanan pada zaman itu juga identik dengan roti. Namun kalau kita perhatikan juga, ternyata pada Yohanes 6 ayat 27, Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia bukan sekedar makanan, tetapi makanan yang memberikan kekuatan untuk dapat bertahan sampai hidup kekal. Sehingga Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Perlu kita ketahui bahwa saat itu orang yang mendengar perkataan Yesus ini adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang yang menikmati mukjizat makanan yang Yesus sediakan untuk 5.000 orang dari 5 roti jelai dan 2 ikan. Sehingga mereka mencari Yesus karena perutnya kenyang. Bukankah hal ini juga sering terjadi pada kita? Banyak dari kita mencari Yesus setelah kita kenyang atau untuk supaya kita bisa kenyang. Untuk itulah Yesus mengingatkan, jangan hanya mencari makanan yang mengenyangkan tubuh saja, tapi juga carilah makanan yang dapat mengenyangkan jiwa. Kita semuanya tentu menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Karena semua dari kita tidak ada yang bisa hidup bertahan selama-lamanya. Namun tahu apa yang Yesus tawarkan bila kita percaya kepadanya? Penebusan dosa sehingga beroleh hidup kekal. Untuk itulah Yesus mengajak kita semua agar tidak hanya mencari makanan yang mengenyangkan tubuh. Karena apa gunanya sekarang kenyang, kemudian lapar lagi, dan setelah itu mati. Inilah janji Yesus sendiri pada Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bukankah dalam setiap perayaan Ekaristi kita percaya saat konsekrasi terjadi proses transubstansi. Ini di mana roti berubah menjadi daging dan anggur menjadi darah. Yang akan memberikan kita kekuatan untuk berjalan bersamanya menuju hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 50 mengatakan juga, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Di sini, Yesus berbicara mengenai dirinya sendiri. Bahwa dialah roti yang turun dari surga. Dengan makan makanan dari Yesus, orang yang percaya tidak akan mati. Tidak akan mati tentunya beroleh hidup yang kekal. Memang, tubuh jasmani kita dapat saja mati. Badan kita berhenti berfungsi. Jantung bisa berhenti berdetak, paru-paru berhenti memompa udara. Seluruh anggota tubuh stop berfungsi. Namun, bila kita percaya kepadanya, maka tubuh rohani kita akan dapat dibangkitkan kembali untuk hidup yang kekal. Dengan percaya kepada Yesus, yang adalah Sang Firman, yang juga adalah Allah, yang firman-Nya harus terus kita hidupi dalam hidup kita. Sehingga kebutuhan tubuh rohani kita pun akan tercukupi untuk dapat bertahan hingga hidup yang kekal yang akan dianugerahkan anak manusia. Yohanes 6 ayat 54 mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bayangkan, tidak main-main. Kita akan dibangkitkan untuk beroleh hidup kekal bersama Allah selamanya. Seperti yang ditegaskan pada Yohanes 6 ayat 39. Inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Bukankah ini hal yang indah? Bila kita percaya kepadanya dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka dari hidup sementara kita diubah menjadi hidup selamanya. Apa kita masih tidak mau percaya kepada Yesus? Apa kita masih belum berani mempercayakan hidup kita kepada Yesus? Mari katakan, Yesus, I surrender myself to you. Take care of everything. Sekali lagi, Yesus, I surrender myself to you. Take care of everything. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di-share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.